Pocket Video. Kali ini akan membahas mengenai kecerdasan emosional. By the way, kalau kalian masih merasakan marah yang menggebu-gebu, emosi yang gak jelas ketika dihadapkan dengan permasalahan kecil yang langsung buat kalian marah itu kurang bagus loh guys. Dan fix, kalian harus tonton video ini sampai habis. Apa itu kecerdasan emosional? Kebanyakan orang pernah mendengar tentang kecerdasan emosional, tapi tidak semua orang bisa mengenalinya baik dalam diri mereka sendiri ataupun pada orang lain. Jadi, kecerdasan emosional dalam bahasa Inggris adalah emotional quotient. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengatur emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Terus apa bedanya kecerdasan emosional dengan kecerdasan intelektual? Ya beda dong. Kecerdasan emosional menurut Armstrong sebagai kemampuan memahami diri dan bertindak berdasarkan pemahaman diri sendiri. Jadi lebih ke perasaan batin yang membuat seseorang bisa mengatur emosi, marah, sedih, atau bahagia ketika dihadapkan dengan persoalan. Dan ternyata kecerdasan emosional ini menyumbang sebesar 67%, sedangkan sebanyak 33%-nya ditentukan oleh faktor lainnya. Wah, ternyata kecerdasan emosional ini sangat besar kekuatannya ya guys. Dan sebuah penelitian mengungkapkan kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Berikut 4 tanda kamu memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Sebagaimana dijelaskan oleh Jose M. Mestre, profesor di bidang emosi dan motivasi dari Universitas Dejadic, dan Kimberly A. Burchard, profesor di bidang psikologi kuantitatif. Dalam tulisan mereka di The Conversation menyebutkan bahwa yang pertama, kamu memikirkan reaksimu. Kecerdasan emosional dapat berarti mengenali perbedaan antara reaksi emosi yang baik dan reaksi emosi yang buruk terhadap suatu keadaan. Tapi terkadang emosi ini juga dapat mempengaruhi kita dan membuat kita berperilaku tidak sesuai dengan keinginan kita. Orang yang memiliki kecerdasan emosional rendah cenderung bereaksi tanpa mempertimbangkan baik dan buruk dari suatu situasi yang sedang dihadapkan. Kedua, kalian melihat suatu situasi sebagai tantangan. Jika kalian senantiasa melihat situasi sulit sebagai tantangan, kemungkinan besar kalian memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Sikap optimisme ini adalah bentuk nyata bahwa kalian mampu mengenali emosi negatif dalam dirimu, tapi memilih berfokus pada hal yang positif saja. Ketiga, bisa mengatur emosi untuk hal positif. Memang ada saat-saat ketika emosi menguasai seseorang, tetapi jika kalian adalah orang yang cerdas secara emosional, maka ada kemungkinan ketika itu terjadi, kalian bisa mengatur emosimu untuk hal positif bagi diri sendiri. Keempat, dapat menempatkan diri pada posisi orang lain. Ini adalah kemampuan untuk berempati. Jika kalian dapat memanfaatkan keterampilan ini, maka itu pertanda kalian memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Kecerdasan emosional ini sangat penting bagi para pekerja emosi, yakni pekerja yang harus mengelola emosi mereka sesuai dengan aturan organisasi tempat kerjanya. Ini mencakup pekerjaan yang berhubungan dengan pelanggan, karena pekerja mungkin harus bersimpati dengan pelanggan, terlepas dari kenyataan bahwa pelanggan mungkin menyeraki mereka. Inilah sebabnya mengapa pelatihan kecerdasan emosional menjadi sering dilakukan di banyak kantor. Kebanyakan pelatihan berfokus pada manajemen dan ekspresi emosi yang secara langsung terkait dengan komunikasi dan kinerja pekerjanya. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan kognitif yang bisa meningkatkan di sepanjang usiamu. Jadi, jangan takut jika saat ini kalian tidak menemukan tanda-tanda di atas pada dirimu, sebab masih ada waktu bagi kalian untuk meningkatkan kecerdasan emosionalmu. Sekian dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe akun ini untuk mendapatkan informasi selanjutnya.